Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka taqarruban minallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mempelajari agama Allah yang merupakan ciri sifat orang-orang yang beriman, jalan para salafus salih, ya, di mana mereka berilmu sebelum beramal. Nah, ini menjadi sebuah kemakluman di antara kaum muslimin. Adapun pada pagi yang berbahagia ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti judul yang telah disampaikan, yaitu kita membahas sebuah buku yang insyaallah taala dibahas sedikit demi sedikit. Namun pada intinya buku tersebut membahas tentang bagaimana seorang muslim mengagungkan ilmu syar'i. Bagaimana seorang muslim mengagungkan ilmu syar'i. Yang sepintas saja dikatakan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin di akhir dari muqaddimah, ia mengatakan fala yalumanna in fatara illa nafsahu. Janganlah kalian mencela apabila kalian futur dari ilmu, kata Syekh, ataupun malas dari menuntut ilmu, illa nafsahu. Janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Tatkala seseorang tidak mendapatkan ilmu yang ia inginkan, tidak tercapai tujuan dari ia menuntut ilmu karena kurangnya pengagungan seorang terhadap ilmu syar'i. Sebelum membaca muqaddimah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan beberapa ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan hakikat dari kehidupan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang bagi manusia sebuah zaman yang zaman tersebut sesuatu itu tidak dapat disebut, maknanya sebelum penciptaan manusia itu, sebelum mereka bisa disebut, ya, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh kami menciptakan manusia yang tadinya tidak ada. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah, dari mani yang bercampur, nutfat amsyaj yang bercampur, nabtarihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami menguji mereka. Maka dari itu, ya, maknanya kami menguji mereka dengan perintah dan larangan. Dan oleh karena itu kami jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Apa maknanya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah?
pendengaran dan penglihatan itu merupakan hujjah Allah. Allah jadikan pendengaran dan penglihatan agar manusia nanti tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Apa kata Allah dalam Quran? Jangan kalian berhenti, jangan kalian berbicara tentang suatu hal yang kalian tidak mengerti. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Ditanya. Ya, kata Allah, "Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Kami uji mereka dengan perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan. Nah, beginilah tahap manusia diciptakan. Yang awalnya mereka tidak merupakan suatu hal yang tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, Allah berikan penglihatan dan pendengaran, dan Allah uji manusia tersebut dengan pendengaran dan penglihatan tersebut. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, "Inna hadainahu sabila. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Setelah Allah berikan bagi mereka penglihatan, pendengaran, kemudian Allah mengatakan, kami tunjukkan bagi mereka sebuah jalan. Namun di antara mereka ada yang bersyukur, dan di antara mereka ada yang kufur terhadap perintah Allah tersebut. Ada yang mau menuju kepada surga, dan ada juga yang mau menuju kepada neraka. Naam, manusia memiliki masyiah, memiliki kehendak. Ya, tidak seperti yang yakini oleh sekte yang menyimpang dalam masalah qadar. Yang mereka mengatakan manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga ataupun ke neraka. Ya, Jabariyah. Mereka mengatakan, ya sudahlah, saya tidak perlu beramal. Ya, saya sudah jelas nanti di mananya. Toh Allah sudah menakdirkan. Hendak Allah katakan, "Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura." Naam, Allah mentakdirkan segala hal sebelum penciptaan manusia. Maknanya Allah telah tahu, itu maknanya takdir. Allah tahu, ilmu Allah mendahului penciptaan tersebut. Allah tahu mana yang mau masuk ke surga dan mana yang mau ke neraka. Nah, ini deretan Allah jelaskan orang-orang, ataupun Allah jelaskan bagaimana fase ataupun hakikat manusia tersebut diciptakan. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan, lemah, enggak bisa apa-apa. Ya, baru lahir, kalau bukan dengan rahmat Allah, ya kita sendiri tidak ingat bagaimana keadaan kita ketika kita bayi. Kalau bukan dengan rahmat Allah, mungkin kita telah terlantar. Subhanallah. Ya, orang mengatakan kemampuan dia dengan kekuatan saya, kami, ya, karena saya bisa berjalan, saya cerdas. Coba ingat waktu bayi dulu. Ada yang kalaulah bukan karena rahmat Allah, Allah berikan rahmat tersebut, sebagian rahmat Allah kepada ibu kita, kepada ayah kita. Nah, dengan sebab itu kita bisa hidup hingga sekarang. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang mencipta kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari kelemahan tersebut kalian menjadi seseorang yang lebih kuat. Ya, meranjak dewasa, meranjak besar, dewasa. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin
dha'fan wa syaibah. Dan dari yang kuat tadi Allah jadikan kembali menjadi lemah. Beginilah hakikat, ya, atau dikatakan siklus hidup manusia. Allah ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian Allah berikan kekuatan, dan kemudian Allah kembalikan ke asalnya. Lemah, tua. Dan tua merupakan salah satu tanda seseorang akan dekat dari ajalnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sab'ina ila sittin wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur dari umatku itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melebihinya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ajal itu sangat dekat, jamaah sekalian. Begitulah siklus hidup manusia. Namun Allah katakan tadi apa? Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Allah tunjukkan jalan, mana yang mau menuju jalan Allah dan mana yang ingin berpaling dari Allah. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul, dan ini menjadi tidak ada lagi hujjah bagi manusia bahwasanya Allah tidak menyampaikan agamanya. Tidak ada lagi hujjah bagi manusia. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diciptakan, Allah berikan beban, Allah berikan taklif, perintah dan larangan. Dan bagaimana seorang muslim dia bisa mencapai tujuan tersebut, tujuan dari penciptaan manusia. Nah, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Dan bagaimana seseorang bisa menyembah Allah kalau bukan dengan ilmu syar'i? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, ya, ilmu yang paling utama, yang paling mulia, yang harus muslim tahu, annahu la ilaha illallah, sungguh tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Karena ini kunci keselamatan, ilmu yang paling penting untuk dipelajari, dan ini merupakan kunci keselamatan seorang hamba. Nah, dikarenakan kita membahas buku tentang pengagungan terhadap ilmu, ya, pengagungan terhadap ilmu, tadi kita jelaskan bagaimana fase manusia diciptakan, mengapa mereka diciptakan, dan setelah itu Allah memberikan beban bagi mereka berupa syariat, diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan Allah memerintahkan kita untuk mempelajarinya. Bagaimana kita bisa menuju kepada sebuah amal tanpa kita tahu ilmunya? Nah, di surah Al-Fatihah masyhur, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah, kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dalam para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan orang Nasrani. Mereka sesat di dua sisi ataupun dua belahan, dan muslim mereka berada di pertengahan, yaitu mereka berilmu dan beramal. Adapun orang Yahudi, mereka berilmu, mereka mengetahui, tahu kebenaran, namun mereka menyimpang dan enggan untuk beriman. Maka mereka disifati dengan al-maghdub, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kebenaran, namun mereka enggan untuk beriman dan beramal. Dan Nasrani mereka ad-dallin, dallun,
orang yang sesat, tidak berilmu namun banyak amalnya, la yanfa'uhum dzalik, tidak bermanfaat bagi mereka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan bagi mereka amal yang mereka perbuat, amal. Ya amal, letihnya, ibadahnya, ya, di dunia didatangkan mereka nanti di hadapan mereka. Kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, menuntut ilmu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah merupakan ibadah yang mulia. Ibadah yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Nama-nama para ulama yang sampai sekarang dikenang, yang ketika disebut namanya diucapkan rahimahullah. Naam. Berapa orang yang mendoakannya? Subhanallah, ilmu merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan ilmu merupakan ibadah ataupun termasuk amal jariyah. Amal jariyah, amal yang berjalan terus pahalanya. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita ketahui. Sebelum kita membahas tentang ilmu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata tentang ilmu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata, aslul ilmi khasyatullah. Asas atau pokok pondasi dari ilmu itu yaitu khasyatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya yang orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Apa arti ulama? Orang-orang yang berilmu. Nah, di sini Allah menyebutkan sifat, yaitu ulama. Allah bukan menyebutkan yang seperti kita pahami, yaitu ulama ataupun dalam bahasa Indonesia ulama. Ini sifat. Allah katakan sifat al-ulama, yaitu jamak dari alim, orang yang berilmu. Jadi setiap orang, ya, terkadang ada orang yang sedikit ilmunya, ya, sedikit ilmunya, dia mempelajari tauhid, dia paham la ilaha illallah, dia enggak buat kesyirikan. Namun dia tahu cara salat, rukun-rukunnya, wajib salat, syarat-syaratnya, berwudu. Nah, ilmu-ilmu yang wajib yang dia pelajari. Namun dengan ilmu tersebut menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ada di sisi lain orang yang ilmunya banyak, ya, yang sering kita dengar seperti firqah Mu'tazilah dan firqah-firqah menyimpang lainnya. Ya, kalau ditanya bagaimana mereka membaca buku atau hafalan mereka tentang hadis, Al-Quran yang mereka hafal banyak, ilmu yang mereka pelajari banyak. Yu'ta zaka'an wala yu'ta zaka'an. Mereka diberikan zakat, kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati. Nah, tidak bermanfaat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Adapun kita katakan ulama, jelas para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang bimbang ataupun goncang tentang sebuah pendapat, mana nih yang paling benar? Ya, apakah pendapat Syekh fulan atau Syekh Alan? Naam. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu, orang yang mengetahui, kalau kalian tidak mengetahui. Nah, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya?
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ada dua pendapat, bimbang kita. Pilih mana ulama yang paling senior, ya seperti itu. Yang paling dekat, yang paling hati kita tenang dengan mendengar fatwanya. Nah, ini solusi dari banyak permasalahan terkadang, ya. Solusi dari banyak permasalahan. Ada fitnah terjadi, ataupun Allah uji dengan fitnah di keseharian ataupun yang berhubungan dengan umum, kembali merujuk kepada para ulama. Nah, tentunya kita tahu siapa para ulama. Buku-buku para ulama tersebar, ya, fatwa-fatwa para ulama tersebar dan diterjemahkan. Ya, terjemahkan, bisa dibeli, dibaca, ya, di internet bisa dilihat bagaimana mereka para ulama. Jangan kita meninggal ya belum tahu yang mana ulama. Subhanallah. Ya. Yang mana para ulama? Orang yang sudah sepuh, Syekh Shalih Al Fauzan, ya. Kerinduan kita bertemu kepada mereka. Ya, ditanyakan, ya, di sebuah video kami lihat, Syekh, kami ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Syekh. Ini salah satu keturunan dari Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Kami ingin rindu mendengar, duduk ya di hadapan para ulama, tapi tidak bisa kami ke sana gitu. Gimana caranya, Syekh? Nah, kata Syekh, alhamdulillah sekarang Allah bukakan kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya, bisa kita akses, dan sekarang banyak ya para ustadz, ya para penuntut ilmu menerjemahkan ya kalam para ulama, didengar, dilihat. Beda kita melihat para ulama, ya, beda. Nah, itu al-barakatu ma'akabirikum, kata Rasulullah SAW. Keberkahan itu bersama orang-orang yang besar di antara kalian, yaitu para ulama. Kemudian ikhwani fillah rahimani wakumullah. Nah, ada perbedaan antara khasyah dengan al-khauf. Nah, perbedaannya khasyah yaitu kata para ulama al-khauful mabani 'alal ilmi wat ta'zim. Khasyah itu takut artinya takut. Khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau al-khauf juga maknanya takut. Namun apa beda al-khauf dengan al-khasyah? Yaitu al-khasyah yaitu takut yang dibarengi bersama ilmu dan pengagungan. Maka kita katakan seorang takut kepada hewan buas. Nah, ini tidak dikatakan khasyah. Ini dikatakan khauf. Khauf tabi'i namanya. Khauf yang tabiat. Tapi kalau dikatakan khasyah, ya, disandarkan kepada Allah. Ya, karena itu takut yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Makanya di ayat dikatakan innama yakhshallah. Digunakan kata khasyah. Itu orang yang takut kepada Allah. Ya, takut dengan yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Itu yang membuat para ulama dan orang-orang yang berilmu takut kepada Allah, karena mereka menuntut ilmu. Nah, hal yang seperti ini perlu dipahami jamaah sekalian. Ada sebuah ayat, ya, perlu terkadang dijelaskan bagaimana sisi pendalilannya, bagaimana para ulama menjelaskan ayat tersebut, ya, tafsirnya singkat saja, namun itu bermanfaat dan membekas di hati kaum muslimin. Nah, adapun keutamaan ilmu jamaah sekalian, maklum sering kita dengar Allah berfirman dalam Quran, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat, ya, derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Naam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada manusia, orang yang insaf, orang yang adil, sportif. Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?
Naam, orang yang sportif, orang yang insaf, maka ia akan menjawab, tentu saja tidak sama. Tentu saja tidak sama. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang meminta kepada Allah jalan yang lurus, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kehidupan mereka berbeda, dan berbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita bisa berhadir di majelis ilmu. Di luar sana orang lain jamaah sekalian masih tertidur lelap, sibuk dengan dunia. Yang ia pikir setiap hari itu apa? Rupiah, dolar. Nah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu, nikmat majelis ilmu. Maka bersyukur kepada Allah dengan menguatkan tekad azam untuk bertahan di atas ilmu, mengikuti manhaj para salaf. Mereka bertahan di atas ilmu hingga mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ditanyakan, kapan istirahat ya Imam Ahmad? Katakan, ilal mamat, atau sampai kaki kita menginjakkan syurga. Nah, itu tempat istirahat yang sebenarnya, syurga. Nah, kita enggak sadar umur berjalan, ya, umur berjalan, waktu terbuang dengan sia-sia. Apa yang kita dapatkan di dunia ini? Apa yang kita dapat di dunia ini? Jangan sibuk membangun kerajaan, kekayaan di dunia, namun menelantarkan dari membangun kekayaan dan kerajaan di akhirat. Bagaimana kita membangun kekayaan kerajaan di akhirat kalau bukan dengan menuntut ilmu syar'i? Dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian dengan mengamalkannya dan berdakwah kepadanya, dan bersabar dalam mengamalkannya, dan bersabar dalam mendakwahkannya. Itulah hakikat dari ilmu, jamaah sekalian yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, keutamaan ilmu Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ilmu, jamaah sekalian, ilmu. Itu yang membuat seseorang itu berbeda dari orang yang lain, yang di sampingnya, di sisinya. Ilmu. Ya. Makanya tidak boleh kita iri ataupun hasad, ya, kecuali kepada ilmu. Nah, seorang Allah berikan kemudahan dia menuntut ilmu, bukan karena kecerdasan. Tidak, bukan karena. Berkata Imam Syafi'i, kecerdasan termasuk penopang atau membantu seseorang itu menuntut ilmu. Tidak. Betul. Tapi yang membuat seseorang sukses dalam menuntut ilmu adalah kesucian jiwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bebankan kita harus tahu seluruhnya dalam agama ini. Detail-detailnya, selalu harus belajar Sahih Bukhari, Muslim, semuanya, kitab-kitab besar. Allah enggak bebankan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang terjadi jamaah sekalian, ketika seorang menuntut ilmu dan ia berhenti dari menuntut ilmu dikarenakan ia melihat temannya, ya, dia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, saya belum, saya cuma 1 juz, berhenti saja. Enggak mampu saya ngafal. Subhanallah, ini bentuk dari suudzon kepada Allah. Dia enggak tahu untuk apa nuntut ilmu. Enggak tahu untuk apa nuntut ilmu. 1 juz yang kita hafal, yang Allah berikan kemampuan kita untuk menghafal segitu saja, itu merupakan nikmat yang besar. Allah tidak membebani kita harus menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang apabila kita jahil, bodoh terhadapnya, kita berdosa. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid, keyakinan. Ya, kita lihat orang-orang Khawarij, mereka itu banyak sholatnya, banyak hafalan Qur'annya, banyak pelajaran yang dia pelajari. Namun apa? Tidak bermanfaat bagi mereka ilmu yang banyak tersebut.
Seorang muslim menghadiri majelis ilmu, jangan dijadikan majelis ilmu tersebut hanya sekedar hal yang lewat saja. Maka dari itu belajarlah secara tadarruj, secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Allah jelaskan cara bagaimana seorang sukses dalam menuntut ilmu. Bagaimana orang sukses dalam menuntut ilmu. Kita bacakan tafsir Al-Imam As-Sa'di terhadap ayat tersebut. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, "Walakin kanu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Al-Imam mengatakan, "Walakin ya'muruhum bi an yakunu rabbaniyin ay ulama, hukama, hulama, muallimina lin-nas, murabbihim bi sigharil ilmi qabla kibarihi, amilina bidzalik." Allah memerintahkan kita menjadi generasi rabbani. Apa itu generasi rabbani? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dari yang penting ke yang setelahnya, dari yang kecilnya hingga yang setelahnya, ilmu dasar dan yang setelahnya. Ini dikatakan rabbaniyin. Ini merupakan manhaj, metode dalam menuntut ilmu. Suksesnya seseorang dalam menuntut ilmu ketika ia mengikuti manhaj dan metode yang telah dijelaskan oleh para ulama dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mengapa Allah katakan mereka rabbani? Ketika mereka mempelajari ilmu dari yang dasar dan seterusnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajar para sahabatnya. Subhanallah, banyak orang yang futur dari menuntut ilmu, keluar dari jalan ilmu, dikarenakan terkadang mereka salah caranya dalam menuntut ilmu tersebut. Ilmunya benar, ilmu yang dipelajari benar, tapi salah dalam memulai. Terkadang ia melihat, subhanallah, banyak perselisihan di fikih ini, perselisihan para ulama. Dia disibukkan diri dia dengan hal tersebut. Namun ketika ditanya permasalahan tauhid, akidah, dia tidak paham. Ini musibah, jamaah sekalian, musibah. Nasallallahu al-afiyah. Ini musibah. Perlu diingatkan, perlu diberikan nasihat yang seperti ini. Ini termasuk memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca muqaddimah dari kitab. Kita baca muqaddimah dari kitab karya Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Dr. Shalih Al-Utsaimin ini sekarang dikatakan sebagai panutan Syekh, sebagai panutan yang bisa berbahasa Arab, bisa mengikuti kegiatan Syekh dalam kegiatan Muhimmatul Ilm. Namanya kegiatannya Muhimmatul Ilm. Yaitu Syekh setiap tahunnya mengulang pelajaran tersebut. Mengulang pelajaran tersebut. Apa yang diajarkan? Kami katakan apa yang diajarkan Syekh. Sebelumnya Syekh ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau subhanallah didikan, kalau dikatakan didikan An-Najdiyah. Jadi sanad beliau itu banyak, ataupun semua buku-buku Syekh Muhammad bin Wahab, kita katakan kalau semua anak enggak tahu semua atau enggak, tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin itu memiliki sanad yang banyak, gurunya banyak, apalagi dengan para ulama-ulama di An-Najd. Di mana Najd? Dari malam yang sudah kita sampaikan, tempat berdakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi takrir ataupun apa gunanya sanad? Agar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dipahami oleh a'immatud dakwah, imam-imam dakwah An-Najdiyah, yang kita tidak pungkiri lagi dari keberkahan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai sekarang. Takrir, penjelasan kitab itu sampai dan sesuai dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Nah, terkadang ada orang mensyarah kitab tauhid, ada yang mensyarah juga Nawaqidul Islam, ya, dari orang-orang muasir yang belakangan, namun tidak berpatokan kepada sahibul kitab. Kaidah dasar jamaah sekalian, sahibul kitab a'lam bima katabahu. Ini kaidah aghlabiyah kata para ulama. Keseringannya orang yang menulis buku itu lebih paham apa yang ia tulis. Nah, lebih paham. Nah, terkadang orang mempelajari kitab tauhid, ya, kemudian mendapatkan kesulitan takhlid. Ini syirik besar apa syirik kecil? Ini syirik apa bid'ah? Ini gimana? Subhanallah, terkadang hal ini terjadi karena referensi, cara belajar, dan dari mana ia mengambilnya. Dan orang-orang yang musuh-musuh Allah, orang-orang yang benci dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hatta zaman dulu sampai sekarang, yang mereka tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mentahrif, dibuatlah pemahaman sendiri. Dia syarah kitab Syekh dengan pemahamannya, dengan pemahamannya. Masuklah pemikiran-pemikiran irja, ya, pemikiran-pemikiran irja, murjiah dalam permasalahan iman, dan ini sangatlah berbahaya jamaah sekalian yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kita membahas tentang Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau, ya, alim rabbani, ya, al-allamah. Dia memiliki banyak sanad dan dia memiliki kegiatan ilmu yang bisa diikuti orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Nah, adapun kami pribadi juga membahas itu. Anak pribadi terinspirasi dengan Syekh, menulis beberapa list buku yang akan diajarkan di kajian online. Insyaallah bisa ditanya nanti pada panitia. Nah, Syekh mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allam wa 'allam. Nah, kita fokus kepada matan. Ya, kita terkadang pada suatu hal yang tidak perlu terlalu diperjelas secara detail, kita lanjutkan saja. Maksudnya kita lewati. Nah, Syekh mengatakan, Syekh memuji Allah dan bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad merupakan hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah. Dan bersalawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Adada man ta'allam wa 'allam, sebanyak orang-orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajarkannya. Ini maknanya adalah pujian, salawat yang tak terbatas bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian saya mengatakan, fa inna haddal 'abdi minal ilmi mawqufun 'ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya bagian seorang hamba itu dari ilmu, sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu itu tergantung dari bagian hatinya. Maknanya apa? Seseorang dapat sukses dalam menuntut ilmu, berhasil dalam menuntut ilmu, paham agama Allah, bisa beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu tergantung dari bagaimana hatinya mengagungkan ilmu tersebut. Nah, bagaimana hatinya mengagungkan ilmu tersebut. Kemudian faman imtada'a qalbuhu bi ta'dhimil ilmi wa ijlalihi saluha an yakuna mahallan lahu. Dan barang siapa yang memenuhi hatinya dengan pengagungan terhadap ilmu, ya, maka hati tersebut akan mudah untuk menerima ilmu tersebut, untuk menerima dan cocok untuk menjadi bersarangnya ilmu tersebut. Nah, itu dengan mengagungkan ilmu. Syekh menjelaskan sekitar 20 simpul, ya, tentang bagaimana seseorang mengagungkan ilmu. Contoh saja saya mengatakan di sini tathhir wi'a'il ilm. Bagaimana seorang membersihkan ilmu? Yang pertama, membersihkan hatinya. Ya, membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua dikatakan Syekh sini ikhlasun niyyah fihi, mengikhlaskan niat
Nah, ini kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Insyaallah taala. Nah, Syekh mengatakan wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu haddul 'abdi minhu. Dan apabila seseorang ketergantungannya ataupun katakan tekadnya ataupun pengagungannya terhadap ilmu di hatinya, apabila kurang pengagungan ilmu di hatinya, maka akan kuranglah juga yanqusu haddul 'abdi minhu, dan akanlah seseorang tersebut akan khalal, akan susah dapat untuk memahami ilmu tersebut. Nah, hatta yakuna min al-qulubi qalbun laisa fihi syai'un min al-ilm, sampai ada ya dari hati-hati manusia, yaitu hati-hati yang tidak ada ilmu yang bersarang di hatinya, hitam legam. Dia duduk di majelis ilmu, namun seakan ilmu itu lewat saja, ya, tidak menjadi ta'thir, tidak ada membekas di hatinya, tidak menjadikan amalan, tidak menambahkan keimanan. Nah, ini mengapa jamaah sekalian? Kurangnya pengagungan terhadap ilmu. Kurangnya pengagungan terhadap ilmu. Faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu alaihi, maka akan bersinar hatinya. Ya, bersinar hatinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, dan mudah ilmu tersebut dipahami di berbagai bidangnya. Nah, barang siapa yang mengagungkan ilmu. Nah, kita lihat orang yang belajar ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, namun kondisinya begitu-gitu saja, tidak ada perubahan dari dirinya. Nah, ini mengapa jamaah sekalian? Dikarenakan tidak memahami bagaimana cara mengagungkan ilmu itu. Ya, ilmunya benar yang disampaikan, namun sikap orang yang mendengarnya, ya, mungkin karena niatnya tidak ikhlas, mungkin karena maksiat yang ia lakukan, dan sebagainya yang akan dijelaskan oleh Syekh di kitab tersebut. Nah, kemudian Syekh mengatakan walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi, dan orang-orang yang mengagungkan ilmu itu tidaklah ada himmah mereka, semangat mereka, kecuali untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wala li nafsihi laddatun illa al-fikru fihi, dan tidak ada di jiwa dia, di dirinya, kelezatan selain memikirkan ilmu. Subhanallah, orang yang hidup dalam ilmu, ya jangan dibayangkan lagi, ya, ini salah lagi dipahami, ilmu itu harus besar. Enggak, belajar ilmu-ilmu kecil, makna surah Al-Fatihah, ya, apa tafsir surah Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, ya, bagaimana cara sholat. Naam, ini dibiasakan, orang yang membiasakannya, ya, orang yang memiliki pengagungan terhadap ilmu. Apa kata Syekh? Tidak ada kelezatan di dirinya kecuali memikirkan ilmu tersebut, ya, mengulangnya, mengajarkannya kepada anaknya, kepada keluarganya. Naam, sibuk dirinya dengan ilmu dan mendakwahkannya. Kita tahu cara sholat, ya, kita ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada istri. Subhanallah, nikmat yang besar. Terkadang ini tidak dipahami, ya, terkadang kalau mau belajar sholat, ya sudah, nonton saja ustadz ini. Subhanallah, pantaskan diri kita, ya, cara sholat, ya, enggak mau dipelajari, ya, hal-hal yang dasar dalam Islam, ya, perbedaan antara muslim dan kafir, kata Nabi SAW, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi orang yang jahil terhadap ilmu dasar tentang tata cara sholat, ya jangan dipahami lagi tata cara sholat yang detailnya. Tidak, bagaimana rukun-rukun sholat yang wajib, yang untuk kita pahami, dipelajari dan diajarkan kepada anak kita. Kenapa harus ridho pahala tersebut diambil orang lain sedangkan kita mampu? Kenapa? Karena kita merasa rendah. Oh, saya bukan ustadz. Nah, ini lagi permasalahannya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan mendakwakan ilmu merupakan, ya, kegiatan orang muslim siapapun mereka.
Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau ayah, kata Nabi. Satu ayat yang kalian pahami sampaikan. Ya, bukan bermakna satu ayat terus kita jadi ya baru dengar satu hadis terus menjadi ulama. Enggak. Yang kita pahami sampaikan. Ya, kejar itu. Itu yang membuat hidup. Itu yang membuat seseorang itu dia fokus terhadap ilmu. Ada kegiatan dia gitu. Terkadang sudah pernah belajar ya fikih salat, puasa, sudah belajar dulu. Akhirnya apa? Ini mau belajar apa lagi? Ini enggak tahu. Akhirnya futur. Karena enggak dibiasakan. Terus karena dikatakan udah ada ustaz fulan yang ceramah, saya bawa ajalah anak saya ke sana. Suruh ajar ustaz fulan. Ini subhanallah, ini bukan jalan para salaf. Nah, ini kita katakan ikhwan fillah rahimanillah, kekurangan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita petunjuk, hidayah, agar Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimi min al-Hafidh lamaha hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bil musnad al-jami' bibabin fi 'idhamil ilm. Yaitu kata Syekh, seakan Al-Imam Ad-Darimi Al-Hafidh mengakhirkan kitabnya dengan kitab permasalahan ta'zim, pengagungan terhadap ilmu. Maknanya Syekh membuat kitab tersebut ada salafnya. Ya, ada yang sebelumnya yang membuat bab ataupun bagian tentang pengagungan terhadap ilmu. Nah, adapun faedah Imam Ad-Darimi, yaitu akan menghabiskan banyak waktu. Nah, Syekh mengatakan di sini wa aunu syai'in 'ala al-wusul ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqid ta'dhimihi, dan suatu cara yang paling tepat yang sangat membantu kita untuk bisa mengagungkan ilmu dengan mempelajari ma'aqid ta'dhimihi, yaitu simpul-simpul ataupun bab-bab kita katakan agar kita memahami bagaimana cara mengagungkan ilmu. Maka Syekh di sini membuat 20 ma'aqid, 20 simpul. Yang 20 simpul ini jamaah sekalian, ini faedah. Kalau ada yang mencatat nanti di kajian, sebenarnya ia pulang dengan membawa, selesai dari buku, ia membawa 20 simpul tersebut di catatannya. Itu dah merupakan kebaikan yang besar. Nah, terkadang orang malas menulis, kadang ustadznya dia memberikan faedah ini dan itu. Sebenarnya enggak salah, bukan salah ustadznya sebenarnya. Cara menulis faedahnya saja. Tulis faedah itu yang paling penting, judulnya. Minimal sekali judulnya saja. Contoh, Al-Ma'qidul Awwal Tathiru Wi'a'il Ilm, yaitu membersihkan tempat ilmu itu bersarang. Nah, kalau kita punya catatan tersebut, kita baca membersihkan tempat ilmu tersebut. Oh, yang dulu dibahas sama Ustaz. Nah, kita ulang lagi. Menjadi ilmu, bukan? Menjadi ilmu. Kita pergi nanti bertemu sama saudara ada atau kawan yang mengatakan saya futur macam segala, pernah dibahas. Itu kita gini. Subhanallah. Ini menjadi sebuah kemuliaan bagi seorang yang menuntut ilmu. Ini kemuliaan bagi seorang menuntut ilmu yang menulis ilmu. Nah, kemudian wahyal usul al-jami'ah, yaitu pondasi-pondasi pokok al-muhakkatu li'azamatil ilmi fil qalb. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Barang siapa yang mempelajari hal tersebut yang disebutkan di sini 20 bab bagaimana seorang dapat mengagungkan ilmu, maka insyaallah dia akan menjadi orang-orang yang bisa mengagungkan ilmu tersebut. Dan hasilnya juga nanti dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedikit lagi, wa man dayya'aha falinafsihi Allah. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, dia enggak pelajari, maka dia telah membuat dirinya itu terbengkalai. Hidup di lingkungan orang yang berilmu, mempelajari ilmu setiap hari, namun enggak pernah paham ataupun tidak pernah mendapatkan yang ia inginkan. Mungkin ini ada khalal, ada salah kita dalam permasalahan pengagungan kita terhadap ilmu. Kemudian kata Syekh, walihawahu Allah,
Nah, apa sebabnya? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kenapa orang enggak mendapatkan ilmu? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Banyak hal-hal yang melarang ataupun yang membuat ia tidak bisa memahami ilmu karena hawa nafsu yang ia ikuti. Salah satunya tidak mempelajari bagaimana cara mengagungkan ilmu syar'i. Naam. Fala yalumanna illa nafsahu. Apa kata Syekh? Fala yalumanna in fatara anhu ila nafsahu. Dan jangan salahkan satu orang pun kalau seseorang futur, kata Syekh, dari menuntut ilmu, hilang dari menuntut ilmu. Banyak orang yang hijrah kembali ke dunianya lagi awal. Kenapa jamaah sekalian? Apa ilmu yang salah? Apa ustadznya yang salah? Apa kata Syekh? Fala yalumanna illa nafsahu. Jangan kalian salahkan kalau kalian futur, kata Syekh, kecuali diri kalian sendiri. Naam. Wa man la yukrim, ada sebenarnya ini tambahan yang cuma panjang. Wa man la yukrim wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Hadza wallahu taala alam. Yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.